untuk merasakan apapun emosi yang muncul ketika kita ke-trigger. Artinya bukan kita lemah, misalkan kakak atau orang lain gitu ya pernah mendapatkan pelecehan seksual, terus kemudian ketika teringat, biasanya respon yang muncul apa? Nah, kita balik ke pertanyaan reflektif tadi ya kan, perasaan yang muncul apa, pikiran yang muncul apa, tindakan yang akhirnya kita lakukan apa, kita coba refleksikan lagi, dan kemudian kita sadari bahwa oh oke, nggak apa-apa aku merasa seperti ini, toh memang ini kan suatu pengalaman yang nggak menyenangkan gitu, siapa yang mau dilecehkan gitu kan. Jadi kita izinkan diri kita merasakan, bukan larut ya, beda ya. Larut dalam emosi itu jadi kayak misalkan ketika kita ngerasa ke-trigger gitu ya, kita mungkin punya pemikiran buruk seperti misalkan aku tuh emang kayaknya pantas ya, akhirnya kita berhari-hari kepikiran soal itu. Iya ya, kayaknya aku tuh emang pantas deh dapat perlakuan buruk kayak gitu. Nah itu tuh larut, berarti larut dalam emosi, kita udah terlalu dalam masuk ke dalam emosi. Tapi accept atau kita menerima itu lebih ke arah kita sadar kita sekarang ada di situasi yang berbeda, tapi kita tetap mengakui kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Begitu ya. Jadi kita perlu accept terlebih dahulu, dan kemudian perlahan setiap kali kakak mulai muncul tuh negatif self talk tadi atau self blaming tadi, kita mulai perlahan switch ke positif self talk. Kayak misalkan aku tuh kayaknya emang pantas ya, atau misalkan gara-gara waktu itu aku gini deh, gini sih jadi aja aku tuh diperlakukan seperti itu, self blaming juga kan. Nah, kita ganti, ya waktu itu aku kan nggak tahu, aku kan nggak paham, jadi aku nggak expect hal itu akan terjadi pada diri aku. Bisa dibayangkan si negatif self talknya itu kakak ganti seolah-olah kakak lagi ngobrol sama sahabat, atau lagi ngobrol sama diri kakak yang masih kecil, terus dia lagi merasa terluka, lagi ngerasa ke-trigger seperti itu. Nah itu sih self talknya yang diubah jadi positif self talk. Mungkin nggak kak prosesnya ini nggak langsung instan? Mungkin banget, sangat mungkin prosesnya butuh waktu, butuh sampai bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. It's okay, nggak ada standar yang kakak harus segera pulih ya bulan ini juga, nggak boleh lama-lama, itu nggak ada ya. It's okay, take your time, take your pace, pelan-pelan aja. Yang penting adalah kakak berusaha untuk perlahan mulai menerima apapun yang pernah dirasakan itu. Kak, tapi kan gak nyaman banget ya kalau keinget itu, kan aku jadi sedih atau aku jadi ngerasa kesel. Yes, gak ada yang bilang itu nyaman. Dan gak ada yang bilang kakak harus segera merasa nyaman. Poinnya adalah kita sadar bahwa emosi itu ada. Nah, beberapa case bahkan aku mengajak klienku untuk mempersonifikasi si emosi tersebut. Jadi kita bisa bayangkan emosi yang hadir saat kita ke-trigger itu tuh kayak ada sosoknya, ada wujudnya. Jadi kayak misalkan aku lagi ngerasa sedih nih gitu kan. Nah, sedihnya ini tuh kalau misalkan dibentuk seperti manusia, ada wujudnya gitu. Misalkan kita kasih nama siapa ya? Misalkan oh si kelinci nih. Nah, si kelinci ini kalau hadir dia selalu membawa rasa sedih. Setiap kali si kelinci ini muncul misalnya, dia selalu ngomong hal-hal negatif kayak aku yang salah, atau harusnya aku tuh nggak pakai baju kayak gitu ya kan, biasanya pelecehan seksual kayak gitu ya, nyalahin korban, bajunya sih gini lagian dia sih terlalu menggoda misalkan. Nah suara-suara itu tuh kita anggap si kelinci ini yang ngomong, terus kita ngomong baik-baik sama si kelinci, kelinci aku sadar kamu sekarang hadir di sini, tapi apapun perasaan dan pikiran yang muncul di kepalaku itu datangnya dari kamu, bukan keberhargaan nilai diriku sebenarnya. Jadi kita kayak detach gitu ya, kayak terpisah gitu. Di beberapa case itu bisa sangat membantu personifikasi emosi. Begitu kira-kira tadi. Siapa anonim ya kali ya yang nanya ya. Gitu. Jadi pelan-pelan aja, dan kalau misalkan kakak ngerasa ini udah sangat mengganggu, aku sangat menyarankan untuk segera cari bantuan profesional. Nah itu, satu-satunya hal yang harus disegerakan adalah mencari bantuan ya. Bukan segera mengubah emosinya, tapi segera mencari bantuannya kalau kakak ngerasa ini udah sangat mengganggu, apalagi kalau ini udah misalkan udah cukup lama tapi belum ada perubahan yang signifikan dari diri kakak, daripada semakin ditunda, semakin parah, semakin berat, lebih baik langsung kita atasi saja. Kakak yang bertanya, siapapun semoga bisa segera mendapatkan bantuan yang tepat, penanganan yang tepat, ya kayak segera bisa merasakan yang terbaik buat kakak. Baik, terima kasih Kak Mahira. Ini Kak Anonim sudah DM nih Kak. Terima kasih banyak, love you, Masya Allah. Oke, semoga tadi jawabannya Kak Mahira bisa memberikan ya salah satu bantuan juga ya Kak ya ke Kak Anonim, dan semoga dimudahkan ya.